Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi jalan-jalan di Kota Pekanbaru. Nah sobat semua, pada kesempatan kali ini Mimin tidak bikin trase jalan tol terlebih dahulu karena mau survei untuk progres jalan tol lingkar Kota Pekanbaru. Posisi Mimin sekarang berada di Jalan Tuanku Tambusai dari arah Jalan Jenderal Sudirman mau menuju ke Jalan Garuda Sakti untuk survei progres jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang ada di Jalan Garuda Sakti. Nah sobat semua, sekarang posisinya di Jalan Tuanku Tambusai di dekat Simpang SKA. Nah untuk SKA ini sendiri bagi yang belum tahu yaitu kepanjangannya Sentral Komersial Arengka. Nah di Simpang SKA ini merupakan simpang tersibuk atau simpang teramai di Kota Pekanbaru, yang mana di Simpang SKA ini terdapat 3 mall besar, yaitu ada Mall Living World, kemudian Mall SKA di depan itu sobatnya yang kita lihat ada tulisannya Mall SKA, kemudian satu lagi ada Mall Transmart. Sehingga di titik persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Soekarno-Hatta ini merupakan titik yang sangat strategis sehingga menjadi simpang yang paling ramai dan paling sibuk di Kota Pekanbaru. Di Jalan Tuanku Tambusai ini yang ada di Simpang SKA, Mimin akan terus lurus ke depan, nanti akan melewati Jalan Air Hitam yang ada di dekat Terminal Akap, kemudian lanjut terus hingga ke Jalan Garuda Sakti. Nah, jika kita belok kanan di Simpang SKA ini, kita akan melewati Jalan Soekarno-Hatta, nanti bisa lanjut terus ke Jalan Riau hingga ke Rumbai di bagian utara Kota Pekanbaru. Sedangkan yang belok ke kiri di Simpang SKA ini, kita akan melewati Jalan Soekarno-Hatta, bisa untuk menuju ke Simpang 4 Pasar Pagi Arengka yang ada di Jalan HR Subrantas di bagian Panam Kota Pekanbaru. Baik sobat semua, sekarang kita saksikan suasana persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan titik persimpangan tersibuk atau teramai di Kota Pekanbaru. Nah ini sobat ya, salah satu titik persimpangan lalu lintas yang tersibuk di Kota Pekanbaru. Baik, sekarang sudah lampu hijau dan siap-siap untuk terus lanjut ke depan. Nah ini sobat ya, ada flyover di persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Soekarno-Hatta. Nah ini dia, kita lurus terus lewat bawah untuk menuju ke Jalan Air Hitam yang nantinya lanjut ke Jalan Garuda Sakti. Nah ini di sebelah kiri posisi untuk Mall SKA. Nah untuk Jalan Tuanku Tambusai ujung ini, setelah melewati Mall SKA, bangunannya belum padat dan di sini jalannya cukup lurus, lebar dan penghijauannya juga masih bagus sobat ya, baik di sisi kiri, di sisi kanan maupun di bagian tengah median jalan. Nah ini sobat ya, suasana Jalan Tuanku Tambusai ujung yang ada di Kota Pekanbaru. Nah jalan di Kota Pekanbaru ini kebanyakan cukup lurus-lurus sobat ya. Jadi meskipun sebenarnya lumayan jauh, akan terasa lebih dekat. Nah ini masih berada di kawasan Mall SKA, yang mana Mall SKA ini merupakan mall terbesar di Kota Pekanbaru. Oke sobat semua, kita lanjut terus di Jalan Tuanku Tambusai hingga ke Jalan Air Hitam nantinya. Oh ya sobat semua, di Jalan Tuanku Tambusai ujung ini yang berada di tengah-tengah antara Mall SKA dengan bundaran Simpang Jalan SM Amin, terdapat satu jembatan yang tidak rata dengan jalan sobat ya. Jadi posisi jembatan itu agak naik seperti gundukan. Jadi kita harus hati-hati dan harus mengurangi kecepatan kendaraannya. Karena jika kendaraan tetap kencang, itu bisa berbahaya karena bisa terbang sobat ya. Jadi di jalan ini bagi yang belum pernah melintas di Jalan Tuanku Tambusai ujung harus hati-hati. Nah berkenaan dengan Kota Pekanbaru pada umumnya,
untuk sobat semua yang berada di Kota Pekanbaru ataupun warga luar Kota Pekanbaru yang belum pernah berkunjung ke Pekanbaru terkait video ini, boleh di komen sobat ya, seperti apa penilaian sobat semua tentang Kota Pekanbaru. Nah, inilah suasana Jalan Tuanku Tambusai Ujung, dimana jalan ini termasuk lebar sobat ya, lurus dan penghijauannya masih bagus, baik di sisi kiri, sisi kanan jalan maupun di bagian tengah median jalan. Oke sobat semua, sebentar lagi akan sampai di jembatan yang Mimin maksud tadi ya, agak naik atau seperti gundukan, jadi harus hati-hati untuk melewatinya. Baik sobat semua, inilah suasana Jalan Tuanku Tambusai yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut Mimin pribadi, jalan ini termasuk lebar, lurus, dan penghijauannya masih bagus seperti yang terlihat di video ini sobat ya. Di sisi kiri, kanan, dan median jalan penghijauannya masih bagus sehingga sejuk, khususnya di Jalan Tuanku Tambusai Ujung. Namun Jalan Tuanku Tambusai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga ke Mall SK itu termasuk yang panas karena tidak ada penghijauan lagi. Nah sobat semua, di depan akan sampai di jembatan yang Mimin maksud tadi, yaitu jembatan yang seperti gundukan sobat ya, agak tinggi dari jalan ini sehingga kita harus mengurangi kecepatannya. Nah ini dia. Bagi yang sudah pernah melintas di sini pastinya akan mengurangi kecepatan, karena jika tidak mengurangi kecepatan akan bisa terbang kendaraannya sobat ya. Nah ini dia. Ini jembatan yang berada di tengah-tengah antara Mall SKA dengan Bundaran Simpang SM Amin. Nah, untuk video pada umumnya yang pernah Mimin upload di YouTube, bagi warga luar Kota Pekanbaru maupun luar Provinsi Riau, kebanyakan Kota Pekanbaru di komen itu termasuk kota yang panas. Jadi memang betul pada umumnya Kota Pekanbaru ini panas dikarenakan di sini tidak ada perbukitan atau gunung. Kemudian hutan sudah habis digantikan dengan sawit. Di sini juga termasuk daerah penghasil minyak bumi, dan terakhir dekat dengan garis Katulistiwa, sehingga memang Kota Pekanbaru menjadi panas sobat ya. Kecuali di titik-titik jalan tertentu seperti Jalan Tuanku Tambusai ini yang masih termasuk sejuk sobat ya. Nah sebentar lagi kita akan sampai di bundaran yang terletak antara Jalan Tuanku Tambusai Ujung dengan Jalan SM Amin dan Jalan Air Hitam. Di bundaran yang terletak di antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan SM Amin dan Jalan Air Hitam merupakan salah satu titik persimpangan yang sibuk juga sobat ya, karena merupakan persimpangan yang berada di Jalan Ring Road bagian barat Kota Pekanbaru, sehingga banyak juga kendaraan besar seperti bus dan truk melintas di persimpangan ini. Nah itu sobat ya, di depan sudah terlihat untuk bundaran yang Mimin maksud, ini dia. Yang ke kiri menuju ke Panam Kota Pekanbaru, yang ke kanan menuju ke Palas, Rumbai, dan lanjut bisa untuk ke Duri Dumai. Dan Mimin akan terus lurus menuju ke Jalan Air Hitam dan nantinya lanjut terus hingga ke Jalan Garuda Sakti. Nah ini sobat ya, di sini belum ada lampu merahnya sehingga sering terjadi kemacetan yang dikarenakan oleh kendaraan yang saling bertemu di sini. Nah ini dia, banyak bus ataupun truk yang melintas di bundaran ini. Nah sekarang Mimin sudah memasuki Jalan Air Hitam. Jadi penghujung dari Jalan Tuanku Tambusai itu di bundaran barusan yang Mimin lewati. Sekarang masuk di Jalan Air Hitam yang berada di dekat Terminal Akap Kota Pekanbaru. Nah di sini masih sangat jarang untuk bangunannya, sehingga masih hijau untuk sepanjang Jalan Air Hitam. Baik sobat semua, di Jalan Air Hitam ini nanti Mimin akan lanjut terus hingga ke Jalan Garuda Sakti.
Selanjutnya kita akan ketemu dengan bundaran. Nah, di bundaran ini yang belok kanan untuk masuk ke Terminal Akap, kemudian bisa juga untuk menuju ke Palas dan ke Rumbai di bagian utara Kota Pekanbaru. Dan Mimin akan terus lurus di Jalan Air Hitam untuk menuju ke Jalan Garuda Sakti. Nanti di penghujung Jalan Air Hitam ini akan ketemu dengan Jalan Garuda Sakti. Nah, jika kita belok kiri akan menuju ke Jalan HR Subrantas di Panam bagian barat Kota Pekanbaru, tapi Mimin akan belok ke kanan untuk menuju ke proyek jalan tol lingkar Kota Pekanbaru di awal bulan Oktober ini tahun 2025. Oke sobat semua, inilah suasana Jalan Air Hitam di bagian barat Kota Pekanbaru. Sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Garuda Sakti. Nah sobat semua, inilah di depan akan sampai di penghujung Jalan Air Hitam yang merupakan persimpangan antara Jalan Air Hitam dengan Jalan Garuda Sakti. Nah di sini Mimin akan belok kanan di Jalan Garuda Sakti karena mau menuju ke proyek jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang ada di Jalan Garuda Sakti. Dari persimpangan ini tidak lama lagi kita akan sampai di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar yang ditandai dengan jembatan yang lumayan sempit sobat ya, dan posisinya tidak rata dengan jalan ini sehingga sering terjadi kemacetan di perbatasan. Kalau Mimin bisa bilang itu selalu terjadi kemacetan. Nah, sebentar lagi kita lihat suasananya sobat ya, seperti apa kemacetan yang terjadi di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Nah, ini sobat ya sudah mau sampai di perbatasan. Ternyata benar kan sobat ya, di depan terjadi kemacetan yang panjang karena terjadi antrian di jembatan sobat ya. Jadi kalau Mimin lihat secara pribadi jembatan ini kurang lebar karena hanya bisa dilintasi satu kendaraan arah dari Pekanbaru, kemudian satu kendaraan dari arah Kabupaten Kampar. Nah, ini sobat ya, kita saksikan bersama bagaimana menurut sobat semua kira-kira tentang jembatan yang ada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar yang ada di Jalan Garuda Sakti. Berhubung Mimin sering lewat di jalan ini, jadi pendapat Mimin pribadi seharusnya di sini jembatannya harus segera dilebarkan. Karena kemacetannya bukan hanya di waktu-waktu tertentu namun setiap saat. Nah, sebagai buktinya nih Mimin rekam sobat ya, kemacetan yang selalu terjadi di perbatasan Pekanbaru Kampar yang ada di Jalan Garuda Sakti. Inilah suasana kemacetan yang selalu terjadi di perbatasan Pekanbaru Kampar yang ada di Jalan Garuda Sakti dikarenakan jembatannya sempit, dan ini kejadiannya setiap saat, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi silakan bagi yang melihat video ini boleh di komen tentang jembatan di perbatasan Pekanbaru Kampar yang ada di Jalan Garuda Sakti. Oh ya sobat semua, just info juga khususnya untuk warga Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar atau Riau pada umumnya, jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang melintas di atas Jalan Garuda Sakti nanti ini tidak ada gerbang tolnya sobat ya. Sedangkan di sini kendaraannya sangat padat, tapi tidak ada gerbang tol di Jalan Garuda Sakti ini. Nah, boleh juga silakan di komen kira-kira menurut sobat semua, perlukah ada gerbang tol di Jalan Garuda Sakti ini yang dilintasi oleh jalan tol? Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar sobat ya. Inilah suasana yang terjadi di Jalan Garuda Sakti setiap hari di perbatasan Pekanbaru Kampar sobat ya. Perbatasan yang ada di Jalan Garuda Sakti, tepatnya yang ada jembatannya ini, selalu macet. Nah, ini dia. Inilah kondisi jembatan perbatasan Pekanbaru Kampar yang ada di Jalan Garuda Sakti. Memang sempit sobat ya, apalagi kondisinya tidak rata dengan jalan. Nah, bisa kita lihat semua sobat ya, dari arah berlawanan cukup panjang antriannya. Ini dia, berbagai
ukuran kendaraan dari yang kecil sampai yang besar seperti tronton melintas di jalan ini. Nah, sekali lagi di jalan ini yang dilintasi oleh jalan tol, namun tidak ada gerbang tolnya. Nanti kita lihat sobat ya, posisi dari jalan tol yang melintas di Jalan Garuda Sakti ini, namun disayangkan tidak ada gerbang tolnya. Ini dia, sangat panjang antriannya yang kendaraan dari Kampar mau masuk ke kota Pekanbaru. Oke sobat semua, setelah melewati perbatasan Pekanbaru Kampar, kita lanjut terus hingga ke jalan tol lingkar kota Pekanbaru yang ada di Garuda Sakti. Baik sobat semua, sebentar lagi kita akan sampai di proyek jalan tol lingkar kota Pekanbaru yang melintas di Jalan Garuda Sakti, tepatnya di kilometer 7. Nah ini sobat ya, pelang dari proyek jalan tol yang melintas di Jalan Garuda Sakti. Sebentar lagi dapat kita lihat progres dari jembatan jalan tol yang melintas di Jalan Garuda Sakti. Oke sobat semua, nah itu di depan sudah terlihat. Untuk jembatannya, abutmen sisi kanan sudah selesai dan timbunannya juga sudah tinggi. Kemudian abutmen sebelah kiri belum selesai, namun sudah tidak banyak lagi sobat ya. Tinggal gelagarnya atau balok girder yang belum dipasang di jembatan ini. Nah ini dia progres untuk jembatan jalan tol lingkar yang ada di Jalan Garuda Sakti. Baik sobat semua, Mimin akan belok dulu ke halaman masjid. Dan untuk survei selanjutnya Mimin akan lanjut di video selanjutnya. Oke sobat semua, terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.